Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar semakin banyak sahabat yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari video ini. Jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sahabat LC, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang seputar falak, yaitu benda-benda langit yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di alam semesta ini bumi dengan segala isinya. Ya. Bumi adalah tempat yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ya dengan segala isinya ya. Termasuk di dalamnya benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan benda langit yang lainnya. Nah, terkait dengan falak atau benda-benda langit, ini telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu bagi kita kaum muslimin ya wajib untuk berakidah sesuai dengan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Ya. Nah, begitu juga kita harus menjauhi berbagai macam mitos yang beredar di tengah-tengah kita terkait dengan benda-benda langit ini. Nah, maka dari itu ya pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang akidah Islam seputar benda-benda langit ya atau seputar falak. Dan juga kita akan membahas tentang apa saja mitos yang beredar di tengah-tengah masyarakat terkait dengan falak ini. Ya, kita awali yang pertama akidah Islam ya terkait dengan falak atau benda-benda langit. Ya. Kita wajib meyakini bahwa ya benda-benda langit ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat yang kelima. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Allah adalah Rabb ya tempat terbitnya matahari. Ya. Di sini disebutkan kata Rabb. Jadi Ar-Rabb adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ya. Nah, menurut bahasa
Rob ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, Rob bermakna pencipta. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Ya, termasuk falak. Ya, benda-benda langit ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rob juga bermakna ya Al-Malik, penguasa atau pemilik. Jadi Allah yang memiliki langit dan bumi. Ya, dan segala makhluk yang ada. Ya, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Penguasanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Imran ayat 189. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir." Ya, dan Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kemudian Rabb juga bermakna yang mengatur. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, Allah juga yang mengatur benda-benda langit. Ya, mengatur matahari, mengatur bulan, mengatur bintang, dan mengatur benda-benda langit yang lainnya. Nah, ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat ke-6. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat As-Sajdah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard." Ya, Allah yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Ya, surat As-Sajdah ayat kelima. Ya. Jadi ini adalah akidah kita kaum muslimin, meyakini sepenuh hati bahwa Allah lah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur dan menguasai benda-benda langit. Baik itu matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit yang lain. Kemudian ya, akidah Islam yang kedua terkait dengan benda-benda langit ya adalah kita wajib meyakini bahwa benda-benda langit ini merupakan tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi orang-orang yang berakal, ya. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi, ya, dari makhluk-makhluk Allah, semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keesaan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala gaib, ya, tidak terlihat oleh mata. Ya, bukan berarti sesuatu yang gaib, keberadaan Allah ini gaib, tapi ya Allah tunjukkan dengan adanya ciptaannya, yaitu langit dan bumi. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ini semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Ya, ketika kita meyakini bahwa langit dan bumi serta seluruh isinya ini merupakan ciptaan Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ya wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan beribadah kepada matahari, bulan, atau bintang-bintang. Jangan meminta kepada bintang-bintang, ya, atau benda-benda langit yang lainnya. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi serta seluruh isinya. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk sujud
Ya, sujud ini salah satu bentuk ibadah. Ya, melarang sujud kepada matahari dan bulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 37. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ya, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wasjudu lillahillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, ya, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ya, sujud ini salah satu ya bentuk ibadah. Kita dilarang untuk ya memberikan peribadahan kita kepada matahari dan bulan. Ya, oleh karena itu di sini ada perintah wasjudu lillah. Sujudlah kalian hanya kepada Allah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Mintalah, ya, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ya matahari, bulan dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita wajib meyakini bahwa seluruh benda-benda langit ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan ditundukkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya. Benda-benda langit ini diciptakan ya, manfaatnya adalah untuk manusia itu sendiri. Agar manusia mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-12. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amri. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun." Ya, Allah menundukkan bagi kalian siang dan malam, matahari dan bulan, dan seluruh bintang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Ya. Nah, kemudian kita juga wajib ya meyakini bahwa benda-benda langit ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan penuh manfaat, ya, bukan diciptakan untuk main-main, ya, atau diciptakan secara batil, ya, tidak ada manfaat, tidak ada kegunaan, ya. Sebaliknya, seluruh benda-benda langit ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki segudang manfaat, ya. Nah, manfaat ini kembali kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang tugasnya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa manfaat ya matahari, bulan dan bintang-bintang ya untuk manusia? Ya. Nah, kita awali yang pertama manfaat matahari. Ya, ini matahari memiliki segudang manfaat. Nah, di antara manfaat matahari adalah sebagai sumber energi dan juga yang memancarkan cahaya ya ke seluruh permukaan bumi ini. Ya, di mana cahaya matahari ini bermanfaat bagi manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat An-Naba ayat ke-13. Ya, wa ja'alna sirajaw wahaja. Sesungguhnya kami ya menciptakan ya siraj. Siraj ini pelita ya yang terang benderang. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari ini sebagai penerang alam semesta. Ya. Jadi cahaya matahari ini yang menerangi seluruh penduduk bumi. Ya, ini manfaat
matahari yang Allah ciptakan untuk manusia. Ya, bayangkan jika seandainya ya tidak ada cahaya matahari selama 1 hari ya, atau 1 pekan atau 1 bulan, apalagi 1 tahun ya. Nah, tentu ini sangat membahayakan bagi kehidupan manusia dan juga ya membahayakan bumi ya dan segala isinya. Nah, oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari ya. Ini manfaatnya kembali kepada manusia ya. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala ya yang telah menciptakan matahari ini untuk manusia ya. Nah, manfaat yang kedua ya, adanya matahari ini ya, matahari memiliki gaya tarik ya, gaya tarik menarik dengan benda-benda langit yang lainnya. Nah, adanya gaya tarik menarik dengan benda-benda langit yang lainnya ini ya menyebabkan benda-benda langit ini tidak jatuh, tidak keluar dari garis edarnya. Ya, bayangkan jika seandainya matahari tidak memiliki gaya tarik menarik ya, maka benda-benda langit yang lainnya ya ini akan menubruk bumi ya, sehingga menghancurkan bumi dan seluruh penduduknya. Ya. Ini adalah nikmat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi matahari beredar pada garis edarnya. Kecepatannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat ya. Nah, ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian ya bulan. Ya, bulan diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini manfaatnya juga kembali kepada manusia sebagai penghuni bumi. Nah, apa saja manfaat bulan? Ya, yang pertama, bulan ini merupakan penggerak ya pasang surut air laut. Ya, jadi pasang surut air laut adalah terjadinya peningkatan ketinggian air laut beberapa meter. Ya. Nah, ini lebih besar pengaruh bulan terhadap pasang surut air laut ketika bulan purnama. Ya. Ini ketinggiannya lebih tinggi lagi dari selain bulan purnama. Ya. Nah, para ilmuwan mereka mengatakan bahwa bulan ini menjadi penggerak pasang surut air laut karena posisinya yang sesuai, yang tepat. Ya. Tidak terlalu jauh dengan bumi dan juga tidak terlalu dekat dengan bumi. Ya. Nah, jika seandainya bulan ini posisinya terlalu dekat dengan bumi, ya, maka bulan ini bisa tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Jika seandainya posisi bulan terlalu dekat dengan bumi, ya. Nah, sebaliknya jika bulan ini posisinya terlalu jauh dari bumi, ya, maka si bulan ini akan tertarik oleh gaya gravitasi benda-benda langit yang lainnya. Ya. Nah, karena posisinya yang sesuai, yang pas, ya, yang tepat, maka bulan ini ya, dia menjadi penggerak dari pasang surut air laut. Ya. Nah, apa manfaat ya pasang surut air laut itu untuk manusia? Ya, para ilmuwan mengatakan bahwa manfaat pasang surut air laut ini sangat besar. Ya, diantaranya ya dengan terjadinya pasang surut air laut, ya ini nutrisi bumi ya bercampur dengan laut. Ya. Nah, ketika nutrisi bumi bercampur dengan laut, ya ini akan menumbuh kembangkan ya organisme ya yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Nah, selain itu pasang surut air laut juga ini bermanfaat bagi para pelayan ya nakoda kafal. Gitu ya. Jadi adanya pasang surut bukan tanpa manfaat. Ya, manfaat ini sangat besar sekali bagi manusia. Nah, siapa yang menciptakan ya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kita sekali lagi wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kecuali semua ini memiliki manfaat dan kebaikan yang sangat banyak bagi manusia, ya. Kemudian manfaat yang kedua, ya.
dari diciptakannya bulan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebagai penentu waktu. Jadi kita bisa mengetahui waktu, ya, dalam hitungan jam, hari, pekan, bulan, bahkan tahun, ya. Ini dari peredaran bulan, ya, mengitari bumi, dan juga peredaran bumi mengitari matahari, ya. Nah, mereka bulan, ya, matahari, bumi ini beredar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nura. Ya, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ya, yufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah lah yang telah menciptakan matahari bersinar. Ya. Nah, ini sebagai petunjuk bahwa matahari ini adalah bintang yang memproduksi energi dan cahayanya sendiri. Ya, disebut dengan dia. Artinya dia sebagai sumber cahaya. Ya. Wal qamara nura, dan ya, bulan yang bercahaya. Ya. Jadi bulan ini memantulkan cahaya matahari. Ya. Nah, cahayanya dipantulkan ke bumi. Ya, sehingga kita bisa melihat cahaya bulan, ya, di malam hari. Ya, ini Masya Allah luar biasa, ya. Nah, dikatakan di sini, ya, manfaat matahari dan bulan, ya. Wa qaddarahu manazil, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan, ya, tempat-tempat peredarannya masing-masing. Ya, tidak saling tertukar, tidak saling bertabrakan, dan juga tidak saling, ya, mendahului. Ya. Apa manfaatnya? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian bisa mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungan waktu. Ya. Nah, apakah semua ini Allah ciptakan sia-sia? Tidak sama sekali. Ya, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah menciptakan itu semua, ya, semata-mata itu dengan hak, dengan benar. Ya. Yufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, menerangkan, merinci tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang yang mengetahuinya. Ya. Masya Allah luar biasa. Ini manfaat bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi manusia, ya. Nah, kemudian manfaat diciptakannya bintang-bintang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri, ya. Ada banyak manfaat. Di antaranya ada 3 manfaat, ya, diciptakannya bulan bagi manusia. Manfaat yang pertama adalah bulan ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, penunjuk arah. Jadi kita bisa mengetahui arah timur, arah barat, arah utara, selatan, tenggara, itu dengan melihat bintang, ya, yang ada di langit, ya. Nah, arah utara ini ditunjukkan oleh rasi bintang Ursa Major, ya, atau bisa dibilang juga rasi bintang biduk atau beruang besar. Ya, ini terdiri dari 7 bintang. Ya. Nah, dengan rasi bintang ini kita bisa mengetahui arah utara, ya, terutama bagi para pelaut, ya, yang berada di tengah-tengah samudra lautan yang sangat luas, tidak mengetahui arah, ya. Nah, ketika dia ingin melihat atau mengetahui arah utara, bisa melihat, ya, rasi bintang Ursa Major. Nah, ini bercahaya sepanjang tahun,
ya, tidak redup, ya, sesuai dengan perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian untuk mengetahui arah barat, ini ada rasi bintang Orion, ya, atau juga disebut dengan rasi bintang pemburu atau Waluku kalau di Indonesia. Nah, ini terdiri dari 3 bintang kembar, ya, yang berbentuk seperti sabuk. Ya, rasi bintang ini menunjukkan arah barat, ya. Kemudian untuk mengetahui arah selatan, ya, ini ditunjukkan oleh rasi bintang Crux, ya. Dia berbentuk pari, ya, dan juga bisa dikatakan berbentuk layang-layang, ya. Ini terdiri dari, ya, 5 bintang, ya. Kemudian untuk mengetahui arah tenggara, ini bisa melihat rasi bintang Scorpion, ya, atau Scorpio, ya. Ini berbentuk kalajengking, ya. Nah, kemudian selain menunjukkan arah, ya, utara, barat, selatan, tenggara, ini bintang juga bisa menunjukkan musim. Kapan musim panas, ya, musim semi, musim dingin, ya. Itu ditunjukkan, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui bintang-bintang, ya. Nah, untuk mengetahui musim dingin ini, ya, ditunjukkan oleh rasi bintang Orion. Ya, jadi selain dia menunjukkan arah barat, ya, rasi bintang Orion juga menunjukkan musim dingin. Nah, kemudian musim panas, ya. Ini ada rasi bintang segitiga, ya. Ini menunjukkan musim panas telah datang, ya. Ini luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nahl, ya, ayat ke-15 dan 16, ya, terkait dengan manfaat diciptakannya bintang sebagai penunjuk arah dan musim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulal la'allakum tahtadun wa alamati wa bin najmi hum yahtadun, ya. Dan Allah menancapkan gunung-gunung di bumi, ya, supaya bumi ini tidak guncang bersama kalian, ya. Jadi bumi ini, ya, tetap pada posisinya, ya, tidak berguncang karena adanya gunung-gunung sebagai pasak bumi, ya. Kemudian wa anhara, sungai-sungai, ya, sungai-sungai yang mengalir, ya, deras, memberikan manfaat yang sangat banyak bagi manusia, ya, sebagai pelayaran, ya, digunakan untuk berlayar, kemudian juga untuk mengairi, ya, perkebunan, ya, sawah-sawah, kemudian juga untuk sumber air, ya. Jadi negeri-negeri yang dialiri oleh sungai-sungai ini adalah negeri-negeri yang subur, ya. Nah, sungai-sungai ini, baik itu sungai yang besar, sungai yang kecil, itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan sungai ini bukan ada dengan sendirinya, tapi diadakan, diciptakan, ya, diatur, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jalan-jalan, ya, jalan yang mengantarkan manusia ke tujuannya, ya. Ada jalan untuk kendaraan, ya, bermotor, ada untuk, ya, kendaraan berupa hewan tunggangan, ya. Ini yang membuat, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa alamatin, ya, dan tanda-tanda penunjuk jalan, ya. Para ulama mengatakan bahwa tanda-tanda yang dimaksud dalam ayat ini adalah gunung-gunung, ya. Wa bin najmi, dan Allah juga, ya, menciptakan bintang, hum yahtadun. Dengan bintang ini, ya, manusia bisa mengetahui arah, ya, bisa mengetahui kapan datangnya musim panas, musim dingin, dan juga kapan datangnya musim semi, gitu, ya. Wa bin najmihum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk, ya. Jadi Al-Qur'an ini
turun ya kepada Nabi Muhammad SAW ya merupakan mukjizat ya yang telah menjelaskan kepada seluruh manusia ya tentang sesuatu yang saat itu mungkin belum ditemukan ya, tapi Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini bukti kemujizatan Al-Qur'an yang tidak bisa terbantahkan ya, walaupun saat itu mungkin belum ditemukan ya oleh para ilmuwan, tapi Al-Qur'an sudah menjelaskan dengan sangat rinci dan sangat jelas sekali ya. Nah, ketika ilmu pengetahuan ini sudah ditemukan, ini memperkuat ya kemukjizatan Al-Qur'an ya, bukan malah membantah kebenaran Al-Qur'an ya. Nah, kemudian manfaat yang kedua dari bintang-bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini sebagai penghias langit ya. Langit Allah ciptakan ini terdiri dari 7 lapis langit ya. Nah, langit yang paling dekat dengan bumi ini disebut dengan ya as-sama'ud dunya, langit dunia. Jaraknya ini 500 tahun perjalanan. Jadi dari bumi ke langit yang terdekat dengan bumi, ini as-sama'ud dunya, langit pertama, ini 500 tahun. Ya. Dan ketebalan langit itu ya, ini ditempuh dengan perjalanan 500 tahun juga. Ya, jadi kalau sampai ke permukaan langit paling atas, langit yang pertama dari bumi ini 1000 tahun. Ya, dan ini sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an bahwa manfaat bintang-bintang ini adalah sebagai penghias langit ya. Ketika kita melihat langit di malam hari ya, ada bintang-bintang berkelap-kelip, ini terlihat sangat indah ya, dan cahaya bintang ya ini tidak redup kecuali ya diredupkan Allah Subhanahu wa taala nanti pada waktunya ya. Dan di antara bintang-bintang ini ada yang tetap pada posisinya ya, dan ada juga yang beredar ya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini manfaat bintang yang kedua sebagai penghias langit ya. Kemudian manfaat bintang yang ketiga ya, bintang ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan sini sebagai pelempar setan ya. Jadi sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum diangkat menjadi nabi ya, pintu langit terbuka ya. Sehingga banyak setan-setan yang naik ke atas langit mencuri berita langit ya, yang dibicarakan oleh para malaikat yang ada di atas langit ya. Nah, berita langit yang mereka curi ini mereka sampaikan kepada rasul-rasul mereka di muka bumi ini, yaitu para dukun ya. Sehingga tidak heran jika seandainya banyak dukun-dukun ya yang seolah-olah mereka mengetahui perkara gaib, padahal hakikatnya apa yang mereka sampaikan itu mereka dapatkan dari setan-setan yang mencuri berita langit sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ya. Ada benarnya ya, tapi kebenaran yang ada pada mereka itu satu kebenaran dicampur dengan 100 kebohongan, kedustaan ya. Jadi kebanyakan bohongnya, kebanyakan dustanya, sehingga haram mendatangi para dukun ya dan tukang sihir karena mereka adalah pendusta ya. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus ya ke muka bumi ini ya, pintu langit ditutup dengan serapat-rapatnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pencuri-pencuri ya. Ketika ada setan yang berusaha naik ke atas langit, ingin mencuri berita-berita langit, mereka akan disambar, dihantam, dibakar oleh bintang-bintang yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga langit ini terjaga ya dari para pencuri-pencuri berita langit. Nah, ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat ke-5 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Ya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat ya dengan bumi, ya, as-sama ad-dunya. Dengan apa dihiasi? Dengan bintang-bintang. Ya. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ya, dalam ayat ini sebutkan dua manfaat bintang. Yang pertama sebagai penghias langit, yang kedua sebagai pelempar setan. Nah, ini manfaat dari matahari, bulan dan bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, manfaatnya kembali kepada manusia. Nah, kemudian ya, setelah kita menjelaskan tentang manfaat benda-benda langit, kita juga perlu mengetahui mitos-mitos yang beredar di tengah-tengah masyarakat ini seputar benda-benda langit. Ya. Nah, mitos-mitos yang beredar ini mengandung kesyirikan yang bisa mengeluarkan ya orang-orang yang percaya kepada mitos ini dari Islam. Ya. Jadi bisa jatuh ke dalam syirik besar. Sehingga kita wajib untuk menjauhi, menghindari mitos-mitos yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait dengan benda-benda langit. Gitu ya. Nah, mitos yang ada di tengah masyarakat ini terkait dengan matahari, bulan dan bintang. Ya, mitos terkait dengan matahari ini banyak ya cerita beredar di masyarakat bahwa gerhana matahari dan bulan, ya, ini terjadi karena ditelan oleh raksasa besar yang bernama Butokala. Ya, ini mitos yang beredar di tengah masyarakat. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa setelah terjadinya gerhana matahari dan bulan, ini akan ada wabah penyakit yang menyebar, ya, dan akan terjadi bencana. Ini semua mitos, ya. Tidak ada kebenarannya sedikit pun, ya, karena bencana atau wabah ini bukan karena gerhana, tetapi ya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, Allah yang telah memberikan, ya, Allah yang telah menakdirkan, ya, tidak sama sekali terkait dengan adanya gerhana matahari atau bulan. Ya, ini mitos yang beredar di tengah masyarakat. Bahkan di masa jahiliyah, ya, saat itu banyak manusia yang mengaitkan gerhana matahari dan bulan ini dengan kematian seseorang. Ya. Pas ketika wafatnya putra Nabi Muhammad SAW Ibrahim, ya, saat itu terjadi gerhana matahari. Ya. Banyak yang mengaitkan gerhana matahari dengan kematian seseorang. Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, terkait fenomena gerhana matahari ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan wabah penyakit, dengan bencana, dan juga dengan kematian atau kehidupan seseorang. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Ya, fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa shallu hatta yanjaliya. Matahari dan bulan keduanya adalah tanda-tanda di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Ya. Jika kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka berdoalah kepada Allah, lalu sholatlah, ya, hingga gerhana itu berakhir. Nah, ini yang benar, ya, bahwa terjadinya gerhana matahari ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkait dengan buto, ya, raksasa besar itu tadi, ya, Butokala, tidak terkait dengan datangnya bencana, ya, tidak terkait dengan datangnya wabah. Ini tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, kemudian ada juga mitos yang beredar seputar bintang-bintang, ya. Yang pertama adalah keyakinan dikabulkannya doa permintaan ketika bintang jatuh. Ya. Nah, ini banyak kita dengar atau kita lihat, ya. Ada orang-orang yang dia minta kepada bintang, ya, di saat bintang itu jatuh. Ya, ini sama sekali tidak ada kaitannya, ya, antara bintang jatuh dengan dikabulkannya doa. Ya, sehingga keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Ya, ketika kita ingin berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikabulkannya doa, ya, ini sesuai dengan kehendak Allah.
tidak ada kaitannya sama sekali dengan bintang jatuh, ya. Jadi tidak boleh dipercaya, ya, kepercayaan ini. Kemudian juga terkait di bintang ini ada yang meramal, ya, dengan ramalan rasi bintang. Ini adalah kesyirikan, ya. Tidak boleh kita kaum muslimin, ya, membaca ramalan zodiak, ya, atau membaca apalagi mempercayai, ya, ramalan bintang-bintang. Barang siapa yang dia membaca, ya, hanya sekedar baca saja, ya, atau dia bertanya kepada orang yang suka meramal dengan ramalan bintang, ini sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, dia hanya sekedar baca dan bertanya, ya, itu hukumnya haram. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu sholatu arba'ina lailah. Ya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, ya, termasuk di dalamnya, ya, orang yang meramal dengan ramalan zodiak atau ramalan rasi bintang, atau membaca ramalan-ramalan, ya, rasi bintang. Ini biasanya anak-anak muda, ya, suka sekali membaca ramalan zodiak yang ada di majalah, ya, atau mungkin di acara-acara televisi, ya, atau mungkin di website-website internet, ya, suka sekali membaca ini. Ya, ini biasanya dikaitkan dengan keberuntungan, misalkan perjalanan karirnya, atau rezekinya, atau hubungan percintaan biasanya. Ini anak-anak muda paling senang, ya. Ini hukumnya haram. Tidak boleh kita membaca itu, ya. Apalagi percaya. Ya, barang siapa yang mempercayai ramalan zodiak, ramalan rasi bintang, maka dia syirik, ya. Hukumnya kafir, ya. Nauzubillah. Maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita masih suka membaca ramalan zodiak, apalagi percaya kepada ramalan zodiak. Kenapa hukumnya syirik, ya? Yang pertama, ya, orang yang percaya kepada ramalan zodiak sama saja dia bergantung kepada selain Allah. Ya. Dia percaya bahwa adanya bahaya atau manfaat ini karena bintang-bintang. Ini sama sekali enggak. Ya. Yang memberikan bahaya atau menolak bahaya ini Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah dijauhkan dari mara bahaya, mintalah manfaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama, ya, tergantung kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, ya, orang yang meramal dengan ramalan zodiak ini mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Ya. Tentang karirnya, tentang rezekinya, tentang percintaannya, ini semua adalah perkara gaib yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di awal kita sudah sebutkan bahwa penciptaan bintang ini untuk apa? Untuk 3 hal tadi, ya, untuk mengetahui petunjuk arah, ya, sebagai hiasan langit. Yang kedua adalah sebagai pelempar setan. Nah, selain ketiga manfaat ini, ya, itu tidak ada manfaat yang lain, ya, apalagi percaya dengan ramalan bintang-bintang, ya. Nah, kemudian ada juga yang mengaitkan turunnya hujan ini dengan beberapa bintang, ya. Ini adalah kepercayaan jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, ya, mereka percaya bahwa turunnya hujan itu karena adanya bintang-bintang tertentu. Ya, ini hukumnya haram. Ya, barang siapa yang mengatakan bahwa turunnya hujan ini disebabkan karena bintang-bintang tertentu, hukumnya syirik. Ya. Ini adalah kepercayaan jahiliyah, ya. Turunnya hujan ini adalah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan turunnya hujan ini adalah perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak boleh kita percaya, ya, ketika turun hujan, ya, ini karena bintang-bintang tertentu, ya. Ya, ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau bertanya kepada para sahabat, ya, hal tadruna madza qala rabbukum? Ya, qalu Allah wa rasuluhu alam. Ya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian, ya, tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, Rasul bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun
Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Ya. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Ya, adapun orang yang mengatakan hujan turun kepada kita berkat karunia Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan hujan turun kepada kita karena bintang ini dan bintang itu, maka dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ya. Nah, ini mitos-mitos atau kepercayaan-kepercayaan seputar benda-benda langit, ya, matahari, bulan dan bintang-bintang. Ya, mitos atau kepercayaan batil ini wajib untuk kita jauhi sejauh-jauhnya, ya, untuk menjaga keimanan kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.